Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nanang MRK. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Bagaimana seorang IT seperti kita, Infinity Talent, memberi manfaat kepada orang lain? Salah satunya adalah dengan memberikan informasi lebih dahulu dengan menggunakan teknologi. Salah satunya ada seperti di samping saya ini. Ini adalah live CCTV streaming dari Sayung Demak. Kalau misalkan teman-teman nggak tahu Sayung Demak itu seperti apa, ini adalah jalur pantura, jalur perekonomian paling riskan. Karena kalau sudah rob, kendaraan kita terjebak di sana, muter nggak bisa, itu macetnya bisa berjam-jam bahkan berhari-hari, dan alternatifnya sangat jauh sekali. Saya tidak tahu berapa banyak kendaraan yang diselamatkan oleh live streaming CCTV dari Sayung Demak ini. Ini dulunya CSR, teman-teman, ISP juga, dan sekarang dikelola oleh Dishub di kabupaten tersebut. Dan kita akan membuat live streaming seperti ini berbeda dengan yang lalu. Di yang lalu kan kita pakai OBS. Kita harus punya server komputer yang kita paksa untuk online terus-menerus menyala 24 jam. Tapi kali ini kita akan langsung dari CCTV-nya dia bisa live streaming seperti ini. Dan kayaknya kok ini juga menggunakan cara yang sama. Nanti kita akan menggunakan CCTV dari Dahua. Saya agak jarang mengulik Dahua sih sebenarnya, tapi hanya perlu memegang saja itu Anda akan langsung jatuh cinta, Pak. Jadi kemarin saya sempat ke acara Dahua Unlock di Semarang, kemudian saya tertarik dengan CCTV Wiscolor ini dan langsung saya beli mumpung ada promo. Pikiran saya sih dulu Dahua ini CCTV yang mahal, tapi itu sebelum saya tahu teknologi yang mereka pakai dan tawarkan sih. Dan informasi produk-produknya juga mereka jarang banget ya ada di YouTube untuk informasi produk-produk dari Dahua. Makanya di sini saya akan coba untuk menunjukkan kecanggihan dari Dahua ini, Pak. Dan ini tidak di-endorse, ini saya beli sendiri, invoice-nya pun masih ada. Nyoh. Jadi langsung saja kita akan coba unboxing Dahua. Oke, untuk pembelian CCTV Dahua IPC HFW 2449 MS LED 0360BB Pro. Namanya panjang, tapi nanti pembeliannya saya kasih di link deskripsi di bawah dan di keranjang ya teman-teman, supaya teman-teman tidak salah membeli. Dan ini juga lagi ada promo di keranjang dan link deskripsi di bawah ya Pak ya. Untuk paketnya kita akan mendapatkan CCTV-nya saja dan bracket lalu seal untuk outdoornya. Tidak ada adaptor dan tidak ada apapun selain garansi dan panduan penggunaannya. Untuk bentuk dan materialnya ini saya suka sekali ya Pak ya. Bentuknya khas kamera etle gitu ya. Meskipun dia pakai plastik, tapi dia nggak plastik sing koyo es cekek ngono, Pak. Bagus lah pokoknya. Untuk spesifikasinya sebagai berikut, sensornya itu dia menggunakan CMOS 1/2,9 inch, resolusinya 4 megapiksel QHD di 1440 ya, ROM dan RAM-nya di 128 MB untuk pemrosesan gambar real time, dan CCTV ini bisa min illumination atau minimal iluminasi di 0,004 di aperture 1.0. Artinya di kondisi yang hampir gelap total, CCTV ini bisa memberikan gambar yang berwarna, Pak. Kalau misalnya teman-teman nggak tahu 0,004 LUX itu seperti apa, kondisinya itu seperti seluruh kota itu mati lampu kemudian hanya diterangi oleh cahaya rembulan. Lah, itu 0,004 lux atau LUX. Nanti kita coba dan datasheet lengkapnya ada di link deskripsi di bawah. Sebelum kita menginstalasi CCTV Dahuanya, teman-teman, kita bisa pastikan dulu sumber internet kita berfungsi dengan baik dan port Ethernetnya memberikan IP address lalu mengalirkan internet atau tidak ya. Kalau sudah, baru kita nyalakan CCTV Dahua kita. Jangan lupa untuk series yang seperti yang saya miliki ini, itu dia memiliki SD card, jadi dia bisa stand alone tanpa NVR. Sebenarnya untuk instalasi CCTV model seperti ini, kita itu perlu switch PoE yang bisa memberikan power menyesuaikan perangkatnya. Nah, karena di sini saya coba dengan switch PoE 48 volt yang biasanya saya gunakan untuk CCTV, dia nggak mau nyala. Seperti yang ada di datasheet, CCTV ini hanya perlu power 12 volt saja untuk menyala. Ya, saya nyalakan dengan PoE splitter dengan adapter 12 volt 3 ampere ini ya Pak ya. Untuk menginstalasi paling mudah sebenarnya kita bisa download Dahua config tool di laptop atau PC kita. Namun di sini supaya end user juga paham, kita pakai ponsel
saja dengan aplikasi DMSS yang bisa kita download di Play Store atau di App Store. Setelah dipastikan semuanya tersambung dengan baik, handphone kita terhubung ke jaringan lokal, kita bisa buka aplikasi DMSS dan klik tambahkan piranti lalu scan QR yang ada di belakang CCTV-nya. Setelah itu akan muncul SN dan kode keamanan. Kalau di belakangnya nggak ada kode keamanan seperti ini ya, teman-teman langsung klik berikutnya aja. Nah, ini teman-teman bisa pilih kamera berkabel. Biasanya pertama akan gagal seperti ini. Kita coba lagi aja. Dan muncul tambahkan perangkat lalu klik berikutnya. Dan muncul registrasi seperti ini, Pak. Ini teman-teman bebas memasukkan sandinya dan emailnya. Namun yang paling penting di sini cuman aktifkan DHCP. Ini supaya dia otomatis dapat IP address dan akses internet dari router provider atau router ISP kita. Kalau sudah fix, kita bisa klik berikutnya dan kita bisa tambahkan nama untuk perangkatnya. Jangan lupa nyalakan audionya lalu klik berikutnya ya, Pak ya. Dan ini dia kameranya sudah menyala dengan baik. Untuk konfigurasinya teman-teman bisa kulik-kulik sendiri, tapi nanti saya akan kasih tahu yang penting itu yang mana. CCTV ini bisa mengenali berbagai macam deteksi ya, bisa gerakan manusia dan vehicle. Area deteksinya juga bisa kita atur supaya bisa lebih spesifik dan lebih fokus areanya. Sekarang kita akan coba komentari gambarnya ya teman-teman. Ini menurut saya focal length 3,6 mm ini adalah focal length yang cukup ideal, dimana dia menyajikan gambar yang cukup luas. Electronic shutter speednya juga cukup baik, dimana CCTV Dahua ini ketika ada motion yang in frame tidak ada jelly yang terjadi, baik di intensitas cahaya yang tinggi di siang hari atau di cahaya yang kurang di malam hari. Overall saya sangat suka dengan hasil gambarnya. Di sini saya coba compare gambarnya dengan teknologi yang mirip-mirip di merek sebelah, namanya Color Maker. Warnanya yang dihasilkan masih oke yang Dahua ini menurutku. Ini teman-teman bisa nilai sendiri, ini saya jajarkan untuk gambarnya. Untuk malam hari saya kurang suka tone warna hijaunya sebenarnya. Kayak saturasinya itu terlalu diangkat. Sek piye ngono lho Pak ya. Jadi kuat sekali, tidak natural begitu warna hijaunya. Cuman kemampuan dia meredam dan menetralisir lampu-lampunya itu sangat bagus sekali. Jadi lampu kendaraan itu tidak silau begitu di kameranya. Dan muka atau wajah orangnya yang menaiki kendaraan itu masih bisa terlihat. Sekarang saya akan coba fitur Whisk-Color-nya. Dan ini adalah hasil dari kamera Dahua IPC HFW 2449MS LED 0360BB Pro. Gambar indoornya sangat bagus sekali ya Pak ya. Dan kalau kita zoom masih sangat bagus sekali. Ini saya zoom di 2 kali, ini saya zoom 4 kali, dan ini saya zoom 8 kali. Overall oke. Sekarang saya akan coba di kondisi gelap total atau di intensitas cahaya yang tidak ada sama sekali bahkan. Luar biasa, ini saya masih bisa lihat detail warna kardus yang saya pegang ya. Ini kalau dengan mata telanjang sama sekali tidak terlihat warnanya Pak. Bahkan ini saya meraba-raba kalau saya memegang kotak begitu. Tapi di CCTV ini masih terlihat dan memberikan warna tanpa lampu CCTV-nya menyala bahkan. Keren sih. Sepertinya yang dilakukan CCTV ini adalah memadukan long exposure dan juga dual native ISO. Jadi kalau misalkan gambarnya tidak ada objek bergerak, itu sangat bagus. Noise-nya bisa terkontrol. Dan ketika ada saya bergerak seperti ini, itu ada noise-nya. Namun gambarnya ya sangat masih bisa dinikmati dan tidak ada correction warna yang salah. Good job si Dahua. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana caranya live streaming di YouTube atau sosmed lain di CCTV Dahua ini. Yang seriesnya panjang itu. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba untuk live streamingkan CCTV-nya ke YouTube atau ke platform sosial media yang lain. Ini tidak hanya di CCTV Dahua ya, sebenarnya ini bisa kita gunakan di semua CCTV yang memiliki fitur RTMP. Jadi fiturnya namanya RTMP. Cuman fitur RTMP ini jarang sekali di CCTV entry level. Jadi memang di CCTV high end. Di kompetitornya Dahua itu di CCTV yang punya RTMP itu harganya 5 juta ke atas Pak. Dan ini Whisk-Color yang tipe ini IPC HFW 2449M ini adalah salah satu CCTV Whisk-Color yang memiliki fitur RTMP yang paling murah terjangkau. Nanti link pembelian di deskripsi di bawah ya teman-teman. Sekarang kita akan coba seperti yang tadi sudah saya sampaikan, untuk aplikasi yang kita gunakan untuk mengetahui IP address-nya kita butuh aplikasi namanya Config Tool. Ini adalah aplikasinya Dahua ya Pak ya. Nanti untuk download Config Tool-nya ada di deskripsi di bawah. Kita tunggu, dan ini dia Config Tool-nya. Jadi teman-teman, untuk pertama kita bisa ke device
device ini kita klik refresh. Nanti dia akan otomatis men-scanning semua network Anda dan menemukan kamera-kamera atau perangkat-perangkat Dahua yang ada di network Anda ya. Karena ini sudah satu segmen dengan CCTV-nya. Jadi di sini saya menemukan CCTV saya DHFW2449. Ini kita tinggal bisa cek di IP dan portnya. IP-nya di 169.69.69.100, portnya 3777. Ini adalah port untuk komunikasi dengan aplikasi config tool-nya. Untuk membukanya hanya perlu 100 saja, tidak perlu menggunakan port ya. Jadi teman-teman tinggal tulis saja di sini 169.69.100 seperti ini. Nanti akan otomatis muncul dalam login page dari CCTV Dahuanya. Kita tinggal masukkan username-nya admin, passwordnya yang sudah kita buat tadi di awal. Kita login teman-teman. Dan seperti inilah halaman web UI dari Dahuanya. Teman-teman bisa langsung lihat. Ini kita bisa langsung memantau. Cukup real time ya. Dan gambarnya juga bisa kita pantau dari sini ya. Selain dari aplikasi DMSS-nya. Kita bisa close yang bagian ini. Kalau misalkan sudah terlihat. Nah, sekarang saya akan tunjukkan untuk fitur berandanya beberapa menu di Dahua ya. Jadi kalau misalkan teman-teman beli Dahua yang series terbaru, itu menunya seperti ini, Pak. Lengkap sekali. Ada live, ini untuk event ini untuk menentukan detection-nya seperti apa. Teman-teman bisa setting ya, semuanya tinggal sesuai selera aja. Kemudian di sini ada AI-nya juga, AI-nya Dahua, namanya IVS. Ini bisa dikulik-kulik lagi, tapi di sini kita nanti fokus ke RTMP-nya dulu. Live streaming CCTV-nya ke sosial media. Kemudian di sini web UI-nya itu sangat responsif sekali, Pak. Ini walaupun cuma 128 MB untuk CCTV, ini enteng banget, Pak. Nah, sebelum kita melakukan live streaming, perlu diingat di berbagai macam platform sosial media itu kita harus mensupport encoding tertentu. Nah, ini kita harus ubah encodingnya karena Dahua seri Whisker ini dia itu sudah mendukung H265 ya, atau pengompresian data atau protokol komunikasi yang dia itu data picture-nya atau data gambarnya, videonya itu dia sangat ringan kompresinya dan juga tidak memakan bandwidth yang banyak. Nah, kita harus ubah ke codec yang biasa atau codec yang standar ya, 264. Caranya seperti apa? Kita ke setting, kemudian kamera. Nah, di sini teman-teman ada encode. Encode-nya harus kita ubah ya ke H264 seperti ini ya. Kemudian untuk substream-nya kita juga ganti ke 264 ya. Nah, ini encodingnya kan dia support H265 ya, untuk kompresi yang lebih kecil dan lebih jernih. Kita ke 264 semuanya, kemudian kita apply. Operation successful. Kemudian untuk audio codec-nya ya, teman-teman, audio codec-nya kita bisa enable-kan di sini, pilih yang AAC untuk mendukung supaya streamingnya juga ada suaranya. Dan kalau misalkan substream-nya juga mau di-enable-kan, tinggal enable-kan di AAC juga audio encoding-nya ya, teman-teman. Tinggal apply. Sudah, hanya dua itu saja yang perlu diubah. Jadi di encoding video dan encoding audionya. Nah, sekarang saya akan coba melakukan live streaming. Untuk melakukan live streaming, menunya ada di sini teman-teman. Di setting, kemudian network setting. Di network setting ini ada berbagai macam menu ya. Menu network yang teman-teman akan bisa temui di Dahua. Ini ada port, PPPoE, DDNS, email, universal plug and play, dan lain macam sebagainya. Di sini kalau misalkan mau live streaming, ada di platform akses, ada fitur yang namanya RTMP yang ini ya. Pastikan sebelumnya Duolink Cloud-nya ini, Duolink Cloud-nya ini sudah online ya teman-teman. Jadi ini sudah online, ini ada Duolink Cloud. Kalau misalkan teman-teman remote atau lihat gambarnya dari aplikasi DMSS ini, nanti dia akan otomatis terkonfigurasi untuk cloud-nya ya. Di sini RTMP-nya kita klik teman-teman, dan di sini belum kita enablekan saja RTMP-nya. Kita oke. Dan karena di sini saya mau live streaming di YouTube ya. Jadi kita perlu address-nya kita custom saja karena tidak perlu ada IP address atau port yang kita setting. Kita cuman langsung direct ke RTMP langsung ya. Dan RTMP-nya dapat dari mana? RTMP-nya dapat dari YouTube, teman-teman. Kalau misalkan mau live tinggal buat live streaming seperti ini ya. Oke, dan di sini teman-teman bisa edit judulnya mau seperti apa. Ini tes CCTV live Jepara contoh. Kemudian visibilitasnya saya setting publik ya supaya teman-teman juga bisa melihat. Dan di sini untuk RTMP-nya ada di sini nih. Di sini ada URL streaming RTMP. Ya, ini kita salin. Kita taruh di sini aja supaya teman-teman bisa lihat, Ctrl V. Kemudian tambahkan slash atau garis miring dan kita masukkan kunci streamingnya. Jadi ini ada kunci streaming ya, teman-teman. Ini teman-teman tinggal salin aja, pastekan setelah slash. Ini tinggal kita Ctrl A, Ctrl C, copy paste, kita pastekan di sini custom address-nya. Ini saya tempel atau saya paste. Kemudian saya apply dan kita lihat apakah berhasil live streaming atau tidak. Kita coba tunggu sebentar. Nah, teman-teman, dia langsung otomatis terdirect live streamingnya dan ini muncul ya gambarnya. Ini kita coba cek.
bagikan live streamingnya, tak paste di sini. Teman-teman akan melihat tes live CCTV ini dia live ya, dan ini bisa sampai 1080. Akan melihat tes live CCTV ini dia live ya, dan ini bisa sampai 1080. Nah ini teman-teman bisa lihat, ini bisa melakukan live streaming sama persis seperti di CCTV Sayong Demak. Dan ini kalau misalkan saya close selama saya belum mengakhiri streaming, ini dia akan langsung masih tetap streaming selama RTMP-nya, setelan streamingnya ini tidak berubah, RTMP-nya tidak berubah, dia akan tetap terus live streaming seperti ini. Dan kalau misalkan komputernya mati tidak ada masalah. Dan di sini kalau misalkan CCTV-nya mati juga tidak ada masalah. Yang penting RTMP-nya masih tetap sama. Di sini saya coba matikan CCTV-nya dan nanti teman-teman saya akan konekkan lagi apakah dia berhasil reconnect atau tidak ya. Di sini saya copot ya, ini bisa dilihat, ini saya copot, ini harusnya CCTV-nya mati, tidak terhubung ke internet. Dan live streamingnya di sini kita coba lihat ya, live streamingnya tidak ada data. Streaming ini akan berakhir kecuali dimulai ulang di software, jadi dia akan loading sampai kita mulai ulang ya streamingnya, selama stream key-nya masih belum diganti. Ini saya coba nyalakan, CCTV-nya nyala, kita coba reconnect-nya apakah berhasil atau tidak ya. Oke, ini teman-teman bisa lihat koneksi sangat bagus, jadi dia langsung reconnect ya teman-teman. Selama saya belum memencet akhiri streaming, ini dia akan tetap live streaming. Dan misalkan ini saya close tab ini, selama saya belum mengklik ini, live-nya akan terus berjalan. Kita lihat ya, nih live-nya. Nah ini akan terus tetap berjalan live streaming. Nah ini live ya, teman-teman bisa lihat ini live CCTV Pantura. Ini masih live, oke ya. Jadi masih bisa connect meskipun saya close. Ini saya matikan komputernya juga tidak ada masalah. Yang penting RTMP-nya tidak berganti. Oke, jadi itu saja teman-teman eksperimen kita me-live streamingkan CCTV ini di YouTube. Ini tidak hanya YouTube ya, di semua sosial media itu bisa yang memiliki atau support RTMP. Kalau misalkan teman-teman mau, ini adalah kita menggunakan CCTV dari Dahua IPC HFW 2449 MSB Pro. Kalau misalkan teman-teman tanya, Mas di CCTV ini bisa nggak? Di CCTV ini bisa. Sudah saya jelaskan, ini CCTV-nya harus support RTMP. Dan yang paling murah adalah ini, silakan nanti link pembeliannya ada di deskripsi di bawah, nanti teman-teman tinggal klik saja di deskripsi atau di keranjang. Ini keren sih, CCTV ini mau saya pakai nih untuk project-project berikutnya. Jadi jangan sampai kehabisan promonya. Saya Nanang MRK, kalau ada tutur kata yang salah saya mohon maaf. Next kita eksperimen apa lagi, silakan komen di kolom komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.